Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa kami selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga bagi yang merayakan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan Anda. Bagi saudara-saudari kami yang mungkin saat ini terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumahnya, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita, sehingga Anda sekalian diberikan kesehatan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 9. Beginilah kiranya. Hanyalah dariku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang mungkin membuat kita down, baik karena dosa, tekanan hidup, tekanan batin, sakit penyakit, maupun karena orang-orang yang menyerang kehidupan kita, yaitu orang-orang yang jahat, yang tidak bisa dan tidak mau menerima kehadiran kita. Pergumulan seringkali membuat kita menjadi merana, lemah, tidak ada semangat, takut, bahkan sampai kita tidak berdaya sama sekali. Bahkan terkadang kita juga berpikir, mengapa ini bisa terjadi di dalam kehidupan saya? Mengapa Tuhan membiarkan dan seakan-akan diam saja melihat kondisi dan keadaan yang sedang kita alami? Saudara-saudari, apakah memang Tuhan itu benar-benar Dia tidak mendengar suara dan doa kita? Melalui firman Tuhan saat ini, setidak-tidaknya ada 3 hal pelajaran yang mau disampaikan oleh Raja Daud kepada kita. Yang pertama, dia katakan berseru dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dikatakan berseru dan datang kepada Tuhan, artinya hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan dan menerima kelegaan, sukacita, dan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, seperti masalah maupun pergumulan di tengah-tengah hidup ini. Yang kedua, dikatakan oleh Raja Daud mengintrospeksi atau menanyakan diri sendiri dengan meminta belas kasihan dan mengenal dengan baik kepada Tuhan. Saudara-saudari, mungkin kita kurang mengenal diri kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita ini tidak akan pernah mampu keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita butuh orang lain. Karena itu, ketika kita tidak mengenal jati diri kita mungkin tidak akan pernah datang meminta pertolongan. Tetapi bagi orang yang mengenal dirinya, dia tahu kepada siapa. Dia tahu hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong, dan dia akan selalu bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya sepenuh hati kepada pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan yang merupakan doa ini, Daud mendapatkan sukacita, kebahagiaan, dan kelegaan, serta keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dan inilah yang memberikan kepadanya di dalam hidupnya suatu kekuatan, karena ada kepastian di tengah-tengah kehidupan yang sedang bermasalah atau bergumul. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah menutup telinga. Tuhan tidak pernah membiarkan
orang-orang yang datang dengan hati yang sedang hancur dengan kehampaan. Tetapi Tuhan menyambut kehadiran setiap orang yang datang di dalam doanya berseru menyebut nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, andalkanlah Dia, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Kita memiliki kehidupan yang optimis dan semangat yang menggebu-gebu. Dan kita akan dimampukan menang atas setiap pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, terutama di dalam satu hari ini. Keyakinan bahwa Tuhan mendengar kita akan menjadi kekuatan bagi kita, dan itulah yang akan menuntun kita agar senantiasa hidup yang kudus, yang berkenan di hadapannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.